slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Repsol Honda komentari gaya Marini, sangat metodis, beda dengan Marc Marquez yang tak bisa apa-apa. Alberto Puig mengomentari cara kerja dan gaya Luca Marini di tim Repsol Honda, menyebutnya sangat metodis, beda dengan Marc Marquez yang sifatnya selalu mendesak. Pembalap asal Italia, Luca Marini dengan berani menawarkan diri untuk menjadi pembalap Repsol Honda, menggantikan pembalap Spanyol, Marc Marquez yang keluar setahun lebih awal dari kesepakatan kontrak. Marini yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan motor. Keunggulan ini hanya bisa optimal jika dia bisa bersentuhan langsung dengan tim pabrikan. Benar saja, hanya beberapa hari mengendarai Honda, Marini sudah mendapat pujian dari petinggi tim asal Jepang itu. Lebih dari seorang profesional, Marini ternyata sangat metodis dan cara kerjanya membuat Honda sangat senang. Beda dengan Marc Marquez yang hanya menjadi bintang balap tanpa adanya perkembangan yang signifikan. Honda sangat menghormati Marc Marquez karena dia bintang, karena dia bawa banyak sponsor, beda dengan Luca Marini yang dinilai Honda sebagai pembalap yang merangkap insinyur. Profesional bukanlah kata yang tepat bagi Luca Marini, tetapi dia sangat metodis. Kata-kata Puig berbicara kepada MotoGP.com di Sepang, seperti diwartakan media Spanyol, Motosan.es. Dia adalah pria yang tidak ingin meninggalkan apapun untuk nanti. Dia ingin menunjukkan semua hal yang dia rasakan dan komentarnya sangat jelas. Sambung Puig mengomentari pembalap barunya itu. Ia memiliki pemahaman yang baik tentang motor meskipun ini adalah pertama kalinya ia mengendarai Honda. Ini sangat menjanjikan. Dia berasal dari motor dengan performa tinggi dan sekarang memahami motor ini. Tapi dia telah beradaptasi dengan sangat baik di tim dan kami sangat bangga dengan usahanya hari ini. Kami bahagia, sambung Puig optimis. Honda tidak hanya kedatangan satu mantan pembalap Ducati, tapi dua dengan rider Prancis, Johann Zarco. Zarco membalap di tim satelit LCR Honda, yang tahun ini sangat penting dalam pengembangan motor. Kami selalu bekerja sama dengan tim LCR, dan mungkin tahun ini, koneksinya sedikit lebih besar. Ada lebih banyak orang yang terlibat dan kami mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk itu. Jadi kita harus mencoba menggunakan konsesi tersebut semaksimal mungkin. Dan jika kita memiliki pembalap berpengalaman seperti Johann di pit lane, ada baiknya kita mencoba memberinya dukungan. Ini tidak semudah itu. Namun HRC berupaya keras untuk mewujudkannya dan kami akan melihat apakah kami bisa segera mendapatkan manfaatnya. Sambung Puig menerangkan, tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang sibuk bagi Honda. Tapi ini akan sangat bagi dan menjadi kesempatan besar untuk menutup celah dari pabrikan lain. Johann Zarco puji analisis Luca Marini untuk masalah motor Honda di MotoGP 2024. Langsung dapat livery spesial. Pembalap LCR Honda, Johann Zarco, memuji kinerja Luca Marini yang menggantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Pujian dilontarkan Zarco kepada Marini karena dinilai sukses bekerja dengan baik dalam menganalisis motor balap Honda. Zarco dan Marini diketahui kompak meninggalkan tim satelit Ducati untuk pindah ke Honda. Namun, Zarco hanya membela tim satelit Honda. Kedua pembalap itu pun sudah menjajal motor balap Honda dalam tes pramusim MotoGP 2024 yang baru saja digelar. Tes itu digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, selama 3 hari. Usai tes digelar, Zarco menyebut Luca Marini telah bekerja jauh lebih baik ketimbang dirinya dalam menganalisis motor balap Honda. Dia bisa memahami kekurangan yang dimiliki Honda. Dengan masukan dari Marini, Zarco optimis Honda bisa memiliki motor kompetitif pada musim 2024. Apalagi, Marini banyak memberikan masukan berdasarkan pengalamannya di Ducati. Jauh lebih teknis daripada saya dan tahu cara kerja motornya karena dia telah menganalisisnya lebih dari saya. Dia merasa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bidang aerodinamika, tapi saya merasakan hal lain, ujar Zarco, dikutip dari Motosan, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Lebih lanjut, Zarco menyebut Marini memberikan hal masukan yang sangat relevan. Bahkan adik Valentino Rossi ini mirip seperti teknisi tim. Itu adalah umpan balik yang relevan. Dia hampir menjadi seorang teknisi, dia akan memberikan informasi kepada Honda yang telah dia kumpulkan di Ducati, Zarco menjelaskan. Zarco sendiri sebelumnya membela Pramac Ducati di MotoGP 2023.
Sementara Marini, memperkuat VR46 Racing Team pada musim lalu. Sesi tes resmi berikutnya akan digelar pada 19-20 Februari tahun 2024 di sirkuit internasional Lusail, Qatar. Sedangkan seri pertama MotoGP digelar di sirkuit yang sama pada 8-10 Maret tahun 2024. Dani Pedrosa kagum, hasil tes pramusim MotoGP 2024 Marc Marquez meradang, klarifikasi salah paham soal anggapan kecelakaan. Pembalap Gresini, Marc Marquez, menjelaskan anggapan awal bahwa dia terjatuh pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, ternyata salah. Meskipun tampilan waktu menunjukkan bahwa Marquez mengalami kecelakaan pertamanya di Ducati pada hari pertama tes Sepang, ia kemudian mengungkapkan bahwa hal itu tidak terjadi. Sebuah pesan pada waktu resmi menyebutkan Marquez terjatuh di tikungan 15, di tengah-tengah hari pertama tes pramusim MotoGP 2024. Di tikungan terakhir, mereka menyebutnya kecelakaan, tetapi itu bukan kecelakaan, ucap pemegang 8 gelar juara dunia itu menegaskan seperti dilansir dari Crash. Itu adalah masalah teknis, saya masuk ke dalam kerikil, tetapi lurus, bukan tabrakan. Selain itu saya punya masalah di tikungan 9, saya masuk ke dalam paddock, ada beberapa trik dengan Ducati yang mereka jelaskan kepada saya berkata, apa yang terjadi di sana? Mereka menjelaskan kepada saya sesuatu yang perlu saya pelajari, saya memiliki kepercayaan diri, saya mengatur kecepatan, dan saya mendapatkan momen itu, ucap pembalap 30 tahun itu. Dia menambahkan dalam sebuah wawancara dengan Dorna, tidak, itu adalah kesalahpahaman. Kecelakaan itu bukan kecelakaan kecil, itu hanyalah masalah lain pada motor, lalu saya berhenti lagi. Itu akan tiba, terjadi kecelakaan, tetapi ini bukan harinya. Bos Ducati Corse, Gigi Daligna terlihat di garasi Gresini saat tim dan staf teknis pabrikan bekerja untuk memecahkan masalah teknis yang berulang kali menghantui Marquez pada hari pertama tes pramusim. Salah satu rahasia Ducati adalah mereka merawat semua motornya, kata Marquez. Tentu saja para pembalap pabrikan, mereka akan lebih banyak berada di dalam garasi. Namun, jika Anda punya masalah, mereka akan mengurus semua pembalap. Ini adalah salah satu rahasianya, ini adalah cara untuk belajar, untuk memperbaiki masalah semua motor. Tes pramusim MotoGP 2024 pada hari pertama Marquez di Sepang tidak berjalan mulus. Dia menjadi yang tercepat ke-9, tertinggal 0,670 detik dari pembalap tercepat hari pertama tes, Jorge Martin, Prima Pramac, dan mengalami beberapa masalah teknis. Hari ini adalah hari yang sibuk, hari yang aneh. Kami, bersama tim, mempunyai banyak masalah, aku Marquez. Tetapi hal baiknya adalah tim bereaksi dengan baik, mereka memperbaiki segalanya. Tetapi segala sesuatu yang bisa saja terjadi hari ini. Kami tidak dapat bekerja dengan baik. Pada jam terakhir sore hari adalah saat kami melakukan beberapa putaran berturut-turut, kami mulai merasa lebih baik dengan motornya. Yang terpenting, ini adalah hari pertama pengujian, dan tim bekerja dengan baik dan memperbaiki masalah dengan cara yang sangat profesional. Hari ini saya berlatih sedikit dengan sandaran kaki, itu adalah hal yang paling membuat saya tidak nyaman. Ada rencana untuk meyeting setang, tetapi tidak ada waktu. Kami mengerjakan rem belakang, mungkin saya bisa meningkatkannya di sana, tutur pembalap Spanyol itu. Rem depannya juga, kami banyak mengerjakannya. Ini adalah salah satu poin di mana saya paling memperhatikan perasaan itu. Ini memahami cara berkendara, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan motornya, bagaimana motor bisa beradaptasi dengan saya, ujar Marquez. Motornya sangat berbeda. Pada akhirnya, bagi seorang pembalap, ketika Anda berkendara dengan baik di suatu sirkuit, itu akan baik untuk motor apapun. Ketika Anda berjuang, saya berjuang di sini di Malaysia dalam sejarah saya, perasaannya berbeda. Salah satu perbedaan utama sejak Marquez berpindah dari Honda ke Ducati adalah kemampuannya untuk berbagi data di antara 8 motor, yang banyak di antaranya diperkirakan akan bertarung di depan. Untuk membandingkan dengan Ducati lainnya, di beberapa tikungan saya sama, di beberapa tikungan saya agak lambat, kata Marquez. Sekarang, saya perlu menyesuaikan diri dan memahami apa yang mereka lakukan.
Anda selalu mencari lap berkualitas tetapi hari ini saya tidak mampu melakukannya. Itu adalah ritme pertama. Ini adalah hari pertama, saya punya 2 hari lagi untuk beradaptasi dengan motor. Dengan Honda, datanya terbuka, tetapi untuk memiliki lebih banyak motor, hari ini saya tidak membandingkan, hanya 1 lap dengan Jorge Martin, hanya untuk memahami apa yang dia lakukan karena dia adalah Ducati tercepat. Tetap saja, saya berada sangat jauh di beberapa bagian trek. Saya mulai mengerjakan pengaturannya dan tidak mengkhawatirkan yang lain. Saya berkendara dengan setup standar Ducati. Saya tidak menyentuh apapun. Sementara itu, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, tidak akan melanjutkan sesi pada hari kedua tes pramusim karena mengalami kecelakaan. Fernandez menambah jumlah pembalap yang tidak menyelesaikan sesi setelah Franco Morbidelli juga dipastikan tidak turun pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia dan sirkuit Lusail, Qatar setelah kecelakaan pada tes privat di Portimao, Portugal. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.